Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya akan membuka atau review salah satu jam dari Suunto. Masih dari jam Suunto, bukan Suunto Loyo. Ini adalah jam Suunto Ambit 3 Pack Black Edition. Ini dusnya. Untuk spesifikasinya kurang lebih seperti apa? Ini kelihatannya ada Movcon, ada Strava, ada Bluetooth. Nah, pasti bisa konek-konekan atau bisa membuat Suunto Movie. Dan ini dia. Ini boxnya. Coba kita cek ya. Boxnya. Ya, Suunto Black Edition. Nah, ini dalamnya. Oh ya, Suunto apa namanya? Suunto Ambit 3 Pack Edition. Sama dia dapatnya pasti charger ya. Charger, Suuntonya, boxnya, dan manual book lainnya lah. Oke. Kira-kira apa sih spesifikasi jam Suunto Ambit 3 ini? Oke, ini spek singkatnya aja. Kalau misalnya kalian mungkin pengen spek lebih lengkapnya, bisa cek ke Suuntonya, ke web Suuntonya ya, suunto.com, atau kalian bisa juga cek di Google lah, banyak di situ. Tapi ini ya kita share spesifikasi singkat atau ya singkatan aja ya. Ini jam ini Suunto Ambit 3 ini adalah Suunto jam yang udah ada GPS-nya. Jadi spesifikasinya adalah ada altimeter, ada barometer, ada termometer, ada kompas, dan ada GPS-nya. Jadi kalau misalnya gunanya GPS itu ya pasti ya buat navigasi, buat posisi, dan buat lain-lainnya juga. Nah, gunanya kayaknya sih kalau misalkan kalau misalkan di Ambit 3 ini kita bisa connect ke ke Suunto Movcon, bisa juga ke Strava. Jadi kita bikin perjalanan atau rute kita yang kayak 3D gitu ya. Di Suunto Movie bisa bikin Suunto Movie. Oke, kita coba cek penampakan detail-detailnya ya. Kita coba cek. Ini sampingnya, ini depannya. Nah, ininya juga. Nih kayak ada gradasi gitu ya. Nih belakangnya, kalau misalnya pack pasti belakangnya ada tulisannya Black, dan strapnya memang dia agak kaku ya kayak gini nih. Kalau dibandingin sama si yang Traverse, kayaknya lebih lembut yang Traverse. Nah, ini Suunto Ambit 3 Pack. Jadi made in Finland dan Bluetooth dan lainnya lah. Nah, ini penampakannya ya. Ini ada di jam, terus ada ini altimeter dan termometer, ada barometer juga sebenarnya, tapi bisa pilih mode otomatis atau otomatis atau mode altimeter. Nah, kalau tadi itu mode altimeter. Nah, ini dan kompas. Jadi kalau misalkan sempat kita bahas juga yang Suunto Ambit 3 tapi seri Sport Edition. Kalau Sport Edition speknya masih di bawah ini ya kayaknya ya. Jadi ada yang ada sensor atau ada fitur yang nggak ada di jam Suunto Ambit 3 Sport, tapi ada di sini. Apa aja kira-kira ya? Altimeter dan barometer. Dan ada ini juga menu. Kalau misalkan di Ambit 3 Sport nggak ada menu hiking, tapi di sini ada nih menu hiking nih. Tracking ya, tracking.
mountaineering ya, atau naik gunung. Ada Alpine Sky, intinya buat ski, buat gunung-gunungan. Mountaineering berarti kan gunung gitu ya. Terus ada indoor training, nih nggak tahu training apaan. Training biasanya kalau misalnya mau kerja tuh training. Terus ada open water swing, ya ini tetap kayaknya sih main-main di air, terus renang-renang. Ini juga renang-renang juga. Bahasa Inggris saya kurang paham ya, ini kurang lebih gitulah. Ada running, ada sepedaan juga, tapi yang lebih di sini lebih komplit dibanding yang Ambitri yang spesifikasinya seperti itu. Jadi strapnya juga berbeda kalau sama yang Sport Edition ya. Dia lebih banyak lubang-lubangnya, mungkin biar nggak keringetan atau gimana. Masih ada teknologi, cuma memang dia agak lebih keras dibanding yang si Traverse gitu. Nah ini penampakannya ya, kalau penampakan kurang lebih mirip sama si Sport Edition. Kalau misalkan Sport Edition ya bentuknya atau dalamnya kurang lebih seperti ini, ciri khas Ambitri. Dan satu lagi ada Ambitri yang vertikal. Kalau vertikal dia berbeda sama Ambitri Sport. Ada Ambitri Peak dan vertikal itu berbeda. Kalau misalkan yang vertikal dia nggak ada GPS, nggak ada ininya nih, sensor ini, atau nggak ada tambahan ininya. Dia langsung modelnya mirip-mirip kayak si modelnya mirip sama si Suunto Traverse, kurang lebih mirip sama Suunto Traverse dia. Jadi kalau misalkan si Suunto Ambitri Sport, Ambitri Peak dan vertikal itu berbeda. Mungkin kalau yang vertikal sama Ambitri Peak itu speknya hampir mirip, tapi pasti ada perbedaan. 1-2 menu atau apa ada perbedaan. Karena saya belum pernah megang yang Ambitri vertikal. Jadi seperti itu ya. Pasti pokoknya intinya sih ini jam, altimeter, barometer, termometer, kompas, dan GPS. Udah seperti itu ya. Sama perbandingannya nih bisa dilihat kalau sama si Ambitri Sport. Ini Ambitri Sport kalau dari bentuknya hampir mirip ya. Kalau dari sekilas hampir mirip. Cuma kalau misalkan Ambitri Sport dia lebih di sininya nggak ada ini ya. Ini kayak ada apa sih ini? Ya ininya bezelnya atau apanya ini lah namanya. Pokoknya ini agak ada cekungan. Kalau misalkan ini mulus nih, mulus. Kalau ini ada cekungan. Jadi gitu. Dan kalau dalamnya sih kurang lebih sama, menu dalamnya sama kurang lebih. Ya, menu dalamnya sama. Cuma perbedaan memang di sini, dan memang menu dalamnya, maksudnya tampilan dalamnya sama. Kalau menu dalamnya ada perbedaan juga di sininya juga nih. Ini beda nih. Kalau misalkan di sini ini ada running, ada cycling, ada sepedaan, ada lari, ada trekking. Kalau di sini nggak ada ini nih, nggak ada naik gunungnya, nggak ada trekking, nggak ada naik gunung, nggak ada mountaineering, nggak ada skinya juga. Kalau misalkan di Ambitri Peak ada, kalau misalkan di Sport nggak ada. Jadi seperti itu. Ya kalau diameternya sama, kurang lebih diameter sama. Harganya beda. Yang Sport itu lebih murah dibanding yang Ambitri Peak Edition nih. Jadi buat teman-teman kalau misalkan mau yang lebih komplit ya bisa pilih yang Ambitri Sport, Ambitri Peak Edition. Tapi kalau misalkan yang nggak begitu komplit dan harganya lebih murah, bisa pilih yang Ambitri Sport. Seperti itu ya. Oke, ini tampilannya aja. Kalau misalkan Ambitri Peak bisa ada altimeter, kalau di sini nggak ada, dia langsung kompas. Sebenarnya di display bisa kita pilih-pilih juga, tapi ini menunjukkan ininya lah, kompas, altimeter, barometernya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu tampilan ininya. Di belakangnya juga pasti kelihatan kalau misalkan Ambitri Peak ada, kalau misalkan Ambitri yang Sport nggak ada. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ini Ambitri Peak ini dia lebih komplit daripada Ambitri Sport.
Jadi kalau misalkan kalian memang pengen menu atau fitur yang lebih komplit, bisa pilih Ambitri Peak ini. Kalau misalkan pengen yang lebih di atasnya lagi, bisa pilih Traverse. Itu lebih nyaman juga sih dipakai Traverse. Tapi bentuknya diameternya lebih besar. Kalau saya samain sih kayaknya lebih besar, atau memang ininya aja yang lebih kecil ya ininya kayaknya. Tapi bentuknya dia lebih besar, rasanya itu layarnya itu lebih besar gitu dibanding yang Ambitri gitu ya. Seperti itulah intinya. Buat temen-temen yang pernah nyoba jam ini atau pernah merasakan atau pernah review, bisa sharing juga ke kolom komentar. Jangan lupa juga like, subscribe. Jadi pengalaman teman-teman, rekan-rekan sekalian itu bisa di-sharing atau bisa di-sharingkan di kolom komentar, atau berbagi pengalaman buat teman-teman lainnya. Barangkali bisa jadi masukan, bisa jadi perbandingan, kira-kira bagaimana baiknya memilih jam, atau kira-kira enaknya mana ya, dengan harga yang lumayan. Memang lumayan karena Suunto itu ya agak lumayan memang harganya ya, tapi ya dengan kualitas yang oke. Terus harganya yang masuk akal, kira-kira milih yang mana. Ya intinya buat teman-teman yang pernah nyoba, silahkan komen di kolom komentar biar teman-teman lainnya juga bisa tahu. Oke, sekian aja lah video dari saya. Nanti bisa coba update lagi video-video terbaru atau jam-jam yang lainnya. Sebenarnya sih pengen kayak Suunto Spartan, Suunto 9, atau Garmin. Nah, Garmin kayaknya belum pernah kita coba nih, Garmin. Coba nanti kita cari Garmin biar bisa diulas sedikit. Kalau misalnya banyak-banyak nanti kepenuhan atau kepanjangan. Ya sedikit-sedikit tapi mudah-mudahan bermanfaat gitu. Ya udah, sekian deh video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen juga di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.